Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan secara ringkas. Usaha percetakan adalah industri yang mengkhususkan diri dalam proses transfer desain dari bentuk digital ke media cetak menggunakan berbagai jenis mesin dan teknologi. Percetakan melibatkan proses mencetak teks dan gambar pada kertas atau bahan lain dengan mentransfer tinta atau toner ke media melalui mesin. Dalam konteks modern, usaha percetakan tidak hanya terbatas pada percetakan tradisional, tetapi juga telah berkembang menjadi digital printing yang lebih canggih dan fleksibel. Contohnya adalah ini. Percetakan adalah kegiatan komersial pembuatan teks dan gambar pada kertas atau bahan lain dengan mentransfer tinta atau toner ke media melalui mesin. Ini mencakup berbagai jenis teknologi seperti digital printing, flexo, sablon, dan fotografur. Usaha percetakan memenuhi kebutuhan masyarakat akan berbagai jenis produk cetak seperti pamflet, spanduk, undangan, dan kartu nama. Usaha percetakan itu sendiri memiliki kaitan yang erat dengan perusahaan manufaktur. Karena apa? Karena banyak perusahaan manufaktur yang membutuhkan jasa percetakan seperti jasa cetak brosur, terus ada label produk sama dokumen lainnya. Dan perusahaan manufaktur juga itu meningkatkan efisiensi kualitas produk. Contohnya itu Erik Fotokopi ini yaitu salah satu bagian dari perusahaan manufaktur itu sendiri. Erik Fotokopi ini beroperasi dengan sistem harga pokok pesanan. Harga pokok pesanan adalah jenis perusahaan yang mengkhususkan diri dalam memproduksi barang hanya setelah perusahaan menerima pesanan dari pelanggan. Nah, ini berarti bahwa setiap kali ada pesanan baru, produk yang dihasilkan itu bisa sangat bervariasi dan berbeda dari satu dengan yang lainnya. Karena produk disesuaikan secara khusus dengan keinginan para pelanggannya. Oke guys, jadi saat ini kami akan mewawancarai pemilik Erik Fotokopi Digital dan juga kami akan melihat proses bagaimana sih Erik Fotokopi Digital ini beroperasi. Ikutin terus ya. Permisi Om. Ya, ada apa? Sebelumnya kenalin, nama aku Intan dan juga di sini aku sama teman aku yaitu Nafia. Jadi kami itu dari jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Jadi di situ kami itu mendapat tugas yaitu dari mata kuliah akuntansi biaya. Kami itu mendapatkan tugas menganalisis laporan keuangan berdasarkan pesanan di sebuah perusahaan manufaktur. Oleh karena itu kami mengambil usaha percetakan Om ini yaitu usaha Erik Fotokopi Digital dan percetakan sebagai bahan analisis kami. Udah duduk aja dulu. Ya, baik Om, terima kasih. Oke Om, izin bertanya ya sebelumnya. Nama Om itu siapa ya kalau boleh tahu? Nama saya. Oke, kalau gitu untuk kegiatan operasional di bisnis ini, terutama Erik Fotokopi itu udah berdiri berapa lama ya Om? Dari 2012. Oh, udah lama ya Om berarti. Nah, terus kalau di sini itu Om itu kerja sendiri atau ada karyawannya gitu? Saya kerja sendiri. Oke, berarti kalau gitu kita minta tolong untuk luangin waktunya buat kita nanya-nanya terkait laporan keuangannya. Makasih ya Om. Jadi di sini kita mau nanya-nanya Om terkait biaya produksi. Yang pertama kita mau nanya gedung ini nyewanya berapa Om? Nyewanya itu 2 tahun 50 juta. 2 tahun 50 juta. Kalau untuk listrik Listrik kurang lebihnya 1 juta. kalau biaya wifi Om Wifi 125 per bulan. 125. Untuk komputer Kalau komputer sama PC-nya ya kurang lebihnya 2.500.000-an lah. itu udah sama PC-nya ya Om? Ya, udah jadi satu itu. Komputer ada berapa Om? Berapa unit? 1, 2, 3, 4, 5. 5 unit. Untuk printer Printernya 1, 2. masing-masing berapa Om harganya? Printer yang anggap aja ya 2 juta. 2 juta. 7 unit. Terus peralatan Om kayak
Kalau barang ini? Rak ya? Iya. Raknya ini kurang lebihnya 12-an lah. 12-an juta. 12 juta. Oke, di sini aku bakal nanya-nanya lagi nih sedikit terkait apa yang temen aku jelasin tuh masih ada lagi gitu Om. Nah, jadi kalau untuk kertas nih, kan kertas tuh banyak ya jenisnya kayak A4, F4. Itu kira-kira harganya berapa sih Om? Kira-kira tuh 25 dus lah kali pesen itu. Sekitaran 5 sampai 6 juta. Oh, itu langsung 25 gitu? Iya. Harus banyak banget ya stoknya ya? Iya. Oke. Kalau untuk perlengkapan lainnya nih, kayak ATK-ATK yang dibutuhin untuk ngisi ruang ini tuh berapa gitu? ATK sih kalau di totalin ya sekitaran 20-an ada, 20 juta. Wah, itu udah termasuk banyak ya jenisnya, nggak kayak 1, 2, 3 gitu? Banyak jenis lah. Kalau untuk pendapatan nih Om, pendapatan per bulannya? Pendapatan per bulan tuh nggak mesti sih. Biasanya ya kurang lebihnya 5 sampai 6 juta. Oh, jadi bener-bener kayak bulan ini misalnya 5 juta, bulan depan tuh ini gitu. Jadi dalam setahun juga nggak mesti ya? Nggak mesti. Kalau untuk prive nih kayak untuk Om sendiri, keperluan Om sendiri dan keluarga gitu. Ya paling 3.500-an. Itu per bulan atau per bulan? Oke. Untuk kayak penyusutan itu seperti kayak ada nih barang yang Om beli di awal itu ternyata kan tiap bulannya bakal ada penyusutan, kayak pengurangan kinerjanya gitu. Kira-kira tuh berapa sih? Ya biasanya saya kasih 1 juta sih kalau penyusutan begitu. Oh, itu udah merangkap semua peralatan-peralatan di sini. Peralatan. Oke, kalau untuk pendapatan sehari-hari kan tadi udah kayak yang per bulan gitu. Kalau seharinya? Sehari nggak tentu sih, palingnya 200, 300, 400 ya, sekitaran segitu. Jadi sekitaran segitu ya. Itu per harinya ya. Ya. Oke, jadi kalau diakumulasi itu sebulannya bisa 5 sampai 6 juta. Oke, makasih ya Om. Makasih Om. Assalamualaikum Om. Om ngeprint. Ini apa dibelinya? Diprintin aja Om. Kirim aja nama itu. Oke Om. Ya udah ya Om. Ini print berapa? 2 halaman aja Om. Plastikin nggak? Iya, Om. Ada lagi? Udah. Berapa Om? 1.000. Kita ini ya Om. Kiris aja ya. Ya. Udah ya Om. Ya, ya. Makasih ya Om. Sama-sama. Sekian hasil wawancara kami hari ini, yaitu menyelesaikan tugas akuntansi biaya berdasarkan proses pesanan perusahaan Eri Fotokopi Digital dan Percetakan. Oke Om, terima kasih atas keluangan waktunya sudah membantu kami atas tugas ini. Terima kasih Om. Bye. Pulang dulu ya Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putrija dengan NPM 2311031133. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan secara ringkas. Sebelumnya, percetakan ialah kegiatan komersial yang membuat teks ataupun gambar dengan mentransfer toner ataupun tinta ke media melalui mesin. Dalam hal ini, kami mengambil contoh usaha percetakan Erik Fotokopi Digital. Usaha Erik Fotokopi Digital ini adalah salah satu contoh usaha yang bergerak di bidang percetakan yang berlokasi di Kidong Meneng, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Usaha Erik Fotokopi Digital ini menggunakan teknologi digital printing dalam membuat logo, brosur, kartu nama, maupun kalender.
Selain itu juga terdapat beberapa permasalahan dalam perusahaan e-fotokopi digital. Yang pertama yaitu permintaan pelanggan yang tidak konsisten yang dapat menyebabkan perusahaan ini mengalami kesulitan dalam perencanaan produk. Yang kedua yaitu kenaikan biaya bahan baku seperti kertas, tinta yang dapat mengurangi margin laba. Yang ketiga yaitu beberapa cetakan mengalami musiman sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan sebuah perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Lisa Oktaviani dengan NPM 2311031130. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik perusahaan berdasarkan harga pokok pesanan. Perusahaan yang menggunakan sistem harga pokok pesanan dalam operasionalnya itu adalah perusahaan yang memproduksi barang hanya jika ia menerima pesanan dari pelanggan. Jadi setiap produk yang dihasilkan itu berbeda karena disesuaikan dengan spesifikasi dan kebutuhan pelanggan yang memesan. Di dalam sistem biaya harga pokok pesanan ini terdapat beberapa karakteristik perhitungan biaya, yaitu yang pertama, produk dibuat sesuai spesifikasi pemesan sehingga setiap pesanan memiliki identitas yang unik dan terpisah. Lalu yang kedua, biaya produksi dihitung untuk setiap pesanan secara akurat. Lalu yang ketiga, total biaya dihitung setelah produksi selesai, meliputi biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, dan juga biaya overhead pabrik atau BOP. Lalu yang keempat, setelah selesai, produk disimpan di gudang produk jadi untuk dikirim ke pemasaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi biaya berdasarkan teori. Jadi, klasifikasi biaya atau penggolongan biaya ini berfungsi untuk membantu mengelompokkan biaya sehingga memudahkan manajemen dalam pengambilan keputusan. Biaya dapat dikategorikan berdasarkan beberapa dimensi utama, yaitu yang pertama, klasifikasi biaya berdasarkan fungsi perusahaan. Di sini terdapat dua klasifikasi, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Di dalam biaya produksi meliputi biaya bahan langsung, lalu ada biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, dan juga ada biaya overhead pabrik atau BOP. Lalu selanjutnya biaya non-produksi. Jadi di biaya non-produksi ini meliputi beban pemasaran dan juga beban administrasi. Selanjutnya yang kedua ada klasifikasi biaya berdasarkan aktivitas. Di sini terdapat yang pertama ada biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berubah meski produksi meningkat. Lalu yang kedua ada biaya variabel, yaitu biaya yang berubah sesuai dengan volume produksi. Lalu selanjutnya ada biaya semi variabel. Jadi di dalam biaya semi variabel ini terdapat komponen tetap dan juga terdapat komponen variabel. Selanjutnya yang ketiga ada klasifikasi biaya berdasarkan objek biaya. Yang pertama ada biaya langsung, yaitu biaya yang bisa diidentifikasi langsung dengan objek. Lalu yang kedua ada biaya tidak langsung, yaitu biaya yang tidak bisa dihubungkan langsung dengan objek. Setelahnya yang keempat ada klasifikasi biaya berdasarkan departemen. Jadi di sini terdapat dua klasifikasi, yang pertama departemen produksi dan yang kedua departemen jasa atau departemen pendukung. Departemen produksi ini adalah departemen yang mengolah bahan menjadi produk jadi. Lalu, sedangkan departemen jasa atau departemen pendukung ini adalah departemen yang mendukung departemen lain. Yang kelima ada klasifikasi biaya berdasarkan waktu pembebanan. Di sini ada biaya yang terkait dengan produksi, lalu ada juga biaya yang dicatat sesuai periode. Baik, terima kasih. Saya Raisa Birlin dengan NPM 2351031006. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem harga pokok berdasarkan pesanan. Jadi sistem harga pokok pesanan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan job order costing, ini merupakan metode yang digunakan untuk menghitung biaya produksi berdasarkan pesanan secara spesifik. Biasanya dipakai oleh perusahaan yang membuat barang atau jasa sesuai permintaan pelanggan, seperti percetakan. Ada 3 elemen utama dalam sistem ini. Yang pertama yaitu biaya bahan baku langsung. Ini adalah bahan yang langsung dipakai dalam produksi.
Contohnya seperti kertas dan tinta dalam percetakan. Kemudian yang kedua, terdapat biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Ini merupakan upah pekerja yang mengerjakan pesanan tersebut. Kemudian yang ketiga, biaya overhead pabrik. Ini adalah biaya tidak langsung seperti listrik atau sewa. Kemudian bagaimana sih cara menentukan harga pokok pesanan? Jadi ada 3 langkah utama. Yang pertama, pengumpulan biaya bahan baku. Jadi kita catat semua bahan yang digunakan untuk pesanan itu. Kemudian yang kedua, pencatatan biaya tenaga kerja. Kita menghitung berapa jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pesanan tersebut. Kemudian yang ketiga, terdapat pengalokasian biaya overhead. Jadi kita bagi biaya overhead sesuai dengan penggunaan untuk pesanan tersebut. Apa sih manfaat dari sistem ini? Jadi yang pertama, kita bisa menentukan harga jual yang lebih akurat karena dihitung berdasarkan biaya sebenarnya atau realnya. Kemudian yang kedua, sistem ini membantu dalam pengendalian biaya karena manajer bisa melihat peluang penghematan. Dan yang terakhir, kita bisa membuat laporan keuangan yang lebih detail dan akurat karena pencatatan biayanya yang lengkap. Halo, perkenalkan saya Sila Fatona dengan NPM 2311031056. Di sini saya akan menjelaskan terkait klasifikasi biaya dalam perklasifikasi biaya perusahaan Erik Fotokopi Digital. Nah, di Erik Fotokopi Digital sendiri itu ada 4 kategori, yaitu biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, serta yang terakhir itu ada biaya administrasi dan pemasaran. Kalau di biaya bahan langsung itu ada 5, yaitu kertas HVS A4, kertas HVS F4, kertas vinil A3, art karton, dan perlengkapan dengan total keseluruhannya yaitu 9.370.000. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja langsung itu ada biaya tenaga kerja langsung sekitar 1.500.000 untuk per bulannya. Untuk BOP-nya sendiri itu ada 4. Yang pertama sewa gedung, penyusutan gedung, listrik dan air serta wifi dengan total 3.408.000. Nah, kalau untuk biaya administrasi dan pemasarannya sendiri itu ada cetak banner yang senilai 100.000. Itu untuk klasifikasi biaya. Sedangkan untuk perbandingan biaya yang terjadi di Erik Foto Digital dengan hasil analisis kami yaitu untuk Erik Fotokopi Digital sendiri itu biaya bahannya 9.370.000, sedangkan yang kami analisis itu hasilnya 8.950.000. Jadi selisihnya itu 420.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung itu dari Erik Fotokopi Digital itu 1.500.000. Sedangkan dari kami hasil analisisnya yaitu 1.400.000. Jadi ada selisih 100.000 terkait biaya tenaga kerja langsung. Nah, untuk BOP-nya sendiri itu kan tadi 3.408.000, sedangkan yang telah kami analisis hasilnya itu 3.360.000 dengan hasil selisihnya yaitu 48.000 untuk BOP dari Erik Fotokopi Digital. Nah, jadi total biaya produksinya itu dari Erik Fotokopi Digital sekitar 14.278.000, sedangkan yang hasil kami menganalisis terkait Erik Fotokopi Digital itu totalnya 13.710.000, yang artinya ada selisih 568.000 gitu. Itu untuk biaya produksi, sedangkan untuk biaya non produksinya, untuk biaya administrasinya sendiri, Erik Fotokopi Digital itu nggak menyediakan atau nggak punya biaya administrasi dan kami nggak bisa menganalisisnya gitu. Sedangkan untuk biaya pemasarannya, Erik Fotokopi Digital itu mematok 100.000, sedangkan hasil analisis kami yaitu 150.000, yang dimana selisihnya yaitu minus 50.000. Nah, jadi total biaya non produksinya itu dari Erik Fotokopi Digital 100.000, dari hasil analisis kami itu 150.000, jadi hasilnya totalnya minus 50.000. Untuk total keseluruhan biaya selisihnya itu jadinya
518.000, yang dimana dari 568 dikurang 50.000 yang menghasilkan 518.000. Itu total selisih dari keseluruhan biaya, yaitu biaya non produksi serta biaya produksi. Sedangkan untuk margin laba dari Erik Fotokopi Digital sendiri itu 822.000, sedangkan dari kami yaitu 2.540.000. Jadi selisihnya itu dari margin laba yaitu 1.718.000. Sedangkan margin labanya atau persentasenya itu 5,41% dari Erik Fotokopi Digital, sedangkan dari hasil analisis kami itu totalnya 15,49%. Jadi selisihnya ada 10,08%. Harga jualnya dari Erik Fotokopi Digital itu 38.000, sedangkan hasil analisis kami itu 41.000, yang berarti selisihnya yaitu minus 3.000. Jadi harga jual selama sebulan dari Erik Fotokopi Digital yaitu 15.200.000, sedangkan hasil analisisnya 16.400.000, yang dimana di situ ada selisih harga sekitar 1.200.000. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Saya akhiri, sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Nafi Arianti Nur dengan NPM 2311031041. Kesimpulan dari laporan ini yaitu membahas penerapan sistem akuntansi biaya berdasarkan pesanan di Erik Fotokopi Digital, perusahaan percetakan yang memenuhi pesanan cetak sesuai kebutuhan pelanggan. Sistem ini menghitung biaya produksi untuk setiap pesanan, mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Manfaat strategis dari sistem ini termasuk peningkatan efisiensi operasional, penentuan harga jual yang akurat, dan pengendalian biaya yang lebih baik. Dengan sistem ini, perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang terperinci, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan berbasis data, serta mengidentifikasi area untuk peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya. Sistem ini juga meningkatkan fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam, tanpa mengorbankan akurasi biaya atau profitabilitas. Laporan ini menunjukkan pentingnya sistem akuntansi biaya berdasarkan pesanan dalam pengelolaan operasional untuk menghadapi tantangan pengendalian biaya dan pengoptimalan sumber daya demi mencapai tujuan bisnis. Selain itu, pengembangan sistem akuntansi yang baik berkontribusi pada efisiensi operasional dan daya saing perusahaan di pasar percetakan. Penyusunan project based learning dalam mata kuliah akuntansi biaya memberikan pemahaman mendalam tentang perusahaan fotokopi dan percetakan berdasarkan pesanan. Proses kerja mulai dari menerima pesanan hingga menghitung estimasi biaya dan produksi menjadi lebih jelas. Selain itu, kegiatan ini meningkatkan ketelitian kami dalam menganalisis laporan keuangan, memperkuat kemampuan analisis dan keakuratan dalam penulisan laporan. Dengan demikian, kami lebih siap dengan keterampilan yang diperlukan di dunia profesional.